Masih di IDX langsung closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Ada Adaro Mineral, saham pilihan pertama direkomendasikan buy, supportnya di 1400, resisten hingga ke 1800. Kemudian infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, juga direkomendasikan buy 2880, resisten terdekat hingga ke 3200. Perbankan big cap ada BBRI, juga direkomendasikan buy 4800, resisten hingga ke 5300. Dari properti sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas, ada SMRA juga direkomendasikan buy 680 hingga 800 rupiah per sahamnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita lanjutkan kembali saham pilihan pertama Adaro Mineral. Pak Kris, Anda rekomendasikan buy dalam beberapa hari terakhir cenderung signifikan penurunannya setelah menyentuh di atas 1.500-an Pak Kris. Analisis Anda untuk Adaro Mineral. Ya, Adaro Mineral ini kalau kita melihat sudah cukup lama ya sideways-nya, mungkin dari udah 1 tahun nih sideways-nya berada pada range area 1.200 sampai 1.400-an, 1.500. Tetapi kinerja perusahaan ini secara fundamental bagus sekali ya, pertumbuhannya cukup tinggi. Jadi kemarin juga sudah naik dari 1.200 sampai 1.500-an dan 20-an% dalam waktu cepat ya. Ini lagi dalam fase koreksinya. Saya rasa ini merupakan cukup menarik ya, ketika fase koreksi ini kita bisa beli di harga yang lebih murah untuk mengharapkan nanti ketika kembali naik ke atas, break high-nya ini bisa naik lebih tinggi seperti itu. Buy di level berapa Pak Kris untuk Adaro Mineral? Buy ya 1.400 area support, mungkin bisa buy, even sekarang di current price 14.30 juga masih cukup menarik ya saya melihat Adaro Mineral. Oke, target price tadi itu sampai kapan Pak targetnya? Saya harapkan target sampai akhir tahun ya, mungkin 2 bulan. Tapi short term mungkin akan mengetes resistance di 1545. Oke, 1.800 cukup lebar Ya. untuk Adaro Mineral, tapi targetnya sampai dengan akhir tahun. Direkomendasikan untuk masuk di level penutupan hari ini di 14.30 atau di 1.400 rupiah per sahamnya untuk Adaro Mineral. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Telkom. Anda juga rekomendasikan buy Pak Kris, dan kebetulan sudah ada penanya masuk menanyakan Telkom. Ada Gede dari Bali, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Boleh entry di Telkom tidak Pak? Analisis Anda untuk Telkom Pak Kris? Ya, Telkom saya yakin dalam jangka panjang masih akan kembali naik ke area atas ya. Mungkin target price-nya di area 3.400, 3.500 merupakan area normal harga Telkom ya. Jadi sekarang mumpung harganya masih di bawah 3.000, ini masih menjadi area yang cukup menarik ya. Even di harga current price juga masih bisa beli. Kita lihat tadi IHSG sudah mulai terbatas penurunannya sideways di dalam 1 minggu terakhir. Ketika nanti IHSG kembali menguat, harusnya dapat berdampak juga kepada saham Telkom. Dalam beberapa waktu terakhir Telkom cukup sulit Pak bertahan di atas level 3.000-an Pak Kris. Bisa dijelaskan tidak Pak dari posisi teknikal ini, daya tahan Telkom di 3.000-an, sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu sehingga Telkom bertahan di atas level 3.000 Pak Kris? Ya, area 3.260-nya ya, ini menjadi area krusial yang ada di Telkom. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, hal baiknya adalah low-nya Telkom itu kembali setidaknya tidak menyentuh area yang sama seperti di bulan Juni, terendahnya di area 2.700, lalu terendah di Agustus itu di 2.760, dan terendahnya kemarin di Oktober itu di 2.890. Jadi area low-nya itu semakin naik ya. Dengan kenaikan seperti itu kita melihat tekanan belinya itu semakin kuat ketika Telkom itu koreksi, sehingga nanti harapannya adalah sellernya semakin sedikit dan bayarnya kembali lebih banyak sehingga harganya dapat kembali menguat. Baik, sampai akhir tahun target Anda untuk Telkom? Telkom akhir tahun mungkin berada di area 3.400 ya, 3.430. Oke, cukup sulit Pak Kris untuk mencoba mendekati kembali ke level 4.000-an Pak?
Untuk 4.000 ya cukup sulit karena secara fundamental perusahaan Telkom memang sedang bersaing cukup ketat ya dengan Indosat Oke. yang mengambil pangsa pasarnya. Baik, dari Telkom pemirsa kita beralih ke sampel yang ketiga dari perbankan Big Cap BBRI, juga direkomendasikan buy, saya ulang kembali supportnya di 4.800, resisten ke 5.300. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, Pak Kris di WhatsApp interaktif kami, Bapak Andrew di Tangerang Selatan menanyakan BBRI ini. Bisa sampai all time high turun terus, BBRI harganya di 5155 Pak. Analisis Anda untuk BBRI Pak Kris? Ya, BRI kemarin sudah menyentuh area 5.500, lalu terkoreksi dengan mengikuti penurunannya ISG yang asingnya kembali keluar ya dengan ada stimulus dari China untuk meningkatkan pasar sahamnya. Sama seperti Telkom, ISG sudah mulai sideways, asing terus-menerus menjual, tetapi BRI sudah tidak turun di bawah 4.800, sehingga harapannya nanti ketika asing kembali masuk, harusnya salah satu incaran asing masuk ke Indonesia Finance Bank, salah satunya ada BRI gitu. Jadi mumpung harganya masih di bawah 5.000, kinerja BRI kita lihat secara fundamental belum ada perubahan signifikan, kinerja masih cukup bagus, sehingga harusnya dapat kembali naik ke atas ya, ke area mungkin tulis saya di area 5.500 sampai 6.000 itu masih possible untuk dicapai BRI. Oke, 5.155 Bapak Andrew di hold saja? 5.100 dengan sekarang 4.900, mungkin minusnya baru 4%, hold terlebih dahulu, nggak ada masalah, nggak perlu buru-buru average. Oke, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan untuk BBRI sampel yang ketiga. Terakhir, singkat saja Pak Kris untuk SMRA Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. SMRA, analisisnya. Ya, SMRA seperti tadi saya katakan, kinerja masih bagus, penjualan malah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, area support di area 680, target price-nya di area 800 sampai 820. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, Telkom, BBRI, dan SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Andri dari Cimahi, Jawa Barat. Pak Kris menanyakan brand, Pak, nyangkut di 7.000. Sebaiknya di hold atau ada kemungkinan balik ke level 10 ribuan ini? Oke, kalau menurut pendapatku pribadi ini tidak menarik ya. FTSE sudah mulai menjual sahamnya dan kemarin targetnya masuk, FTSE juga sudah masuk. Story ke depan kita belum melihat ada story yang cukup menarik. Secara fundamental growth-nya juga masih sangat rendah. Jadi kalau saya better keluar terlebih dahulu ya. Oke, Anda melihat strategi brand seperti apa? Apakah memang ketika lagi naik signifikan momentum untuk jual atau tidak di hold dalam waktu yang lama Pak Kris? Ya, karena fundamentalnya masih belum mendukung, jadi mau tidak mau ini kita hanya membeli ketika dia sedang fase lagi naik kencang, lalu ya hanya trading untuk short term, dan ketika dia turun jangan tidak untuk menghold ya, karena ujung-ujungnya secara valuasi kita melihat ini masih jauh berada di area bawah. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan TINS Pak, hari ini juga naik tinggi. Direkomendasikan masuk tidak Pak? TINS entry level. Ya, TINS sebenarnya kalau kita melihat secara tren ini bagus, trennya masih naik, kinerja fundamental juga bagus, pertumbuhannya sangat signifikan gitu ya. Tapi ya balik lagi, ini harganya juga sudah lumayan cukup tinggi, tetapi kalau mau masuk masih bisa, area entry di 1250 sampai 1300 itu mungkin masih bisa dapat. Yang penting adalah jaga area cut loss-nya ya. Sekarang untuk dia patah trennya itu di area 1150. Selama di atas 1150, TINS itu masih punya chance untuk naik. Oke, secara year to date kenaikannya sudah di 103,88% ini, Pak Kris, untuk TINS. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham BMRI, Pak. Kebetulan dua penanya menanyakan saham ini. Yang pertama, saya akan coba cek Bapak Syahotang dari Medan. BMRI sudah di 6875. Kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, BMRI di 7.200 ini. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, area sekarang mungkin yang di 7.200 bisa averaging down ya. Ini juga sudah mulai sideways, ISG sudah mulai sideways. Harusnya masih dapat kembali meningkat ya dengan kenaikan ISG dan asing yang kembali masuk ke dalam pasar kita. Baik, yang masih 6875 Pak?
0875 nggak terlalu beda jauh dengan current price sekarang, hold terlebih dahulu nggak apa-apa. Oke, analisis untuk PMRI. Bapak John dari Jakarta menanyakan GoTo, Pak, untuk selama 1 minggu ini masih di 60-an, bahkan intradaynya sempat ke 50-an kemarin, Pak, 59 kalau tidak salah. Analisis Anda, view ke depannya untuk GoTo. Ya, tech sektor dengan The Fed kemungkinan wacananya dapat kembali menahan suku bunganya, tidak cut suku bunganya, tentu menjadi sentimen negatif ya buat tech sektor. Mungkin bisa lebih lama untuk kembali naik. Kita melihat tech pada mulai turun ya seperti Agro, BBYB itu juga kembali terkoreksi gitu. Tapi Goto kalau belum punya barang, mungkin area range 56, 57 itu bisa jadi area entry ya. Oke. Sekarang area 61 itu masih jadi resistance cukup kuat, mungkin akan cukup lama untuk di break. Mungkin bisa kembali turun dulu. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham KPIG, Pak, Kepik. Sahamnya hari ini naik, apakah sudah boleh entry tidak di harga sekarang untuk KPIG? Ya, Kepik ini support terakhir ya di area 145 harusnya dapat kembali meningkat secara kinerja. Ini juga bagus, pertumbuhannya juga oke, kinerja juga lebih baik gitu. Jadi kalau ditanya apakah masih punya chance untuk kembali ke area 200-an, saya rasa Kepik masih punya chance untuk ke area 200-an. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. BBTN prospeknya sampai dengan akhir tahun sudah direkomendasikan untuk masuk tidak untuk BBTN? Ya, BBTN kalau nonton saya terus-terusan mungkin salah satu orang yang selalu bilang BTN target saya 1.800 ya, dan sekarang ada 1.400 menurutku cukup menarik, ditambah dengan sektor properti yang kembali meningkat, harusnya BTN dapat menjadi sentimen positif ya dengan properti yang kembali meningkat. Baik, terakhir Buka, Pak Kris, singkat saja. Analisis untuk Buka sudah ambil posisi, Pak, di 140-an di hold atau di cut loss atau averaging down? Oke, Buka mungkin kita lihat ini sektor teknologi, tetapi karena kemarin ada sentimen diakuisisi gitu, dibeli sama Temu gitu ya. Walaupun masih rumor, kita melihat ini dapat menjadi sentimen positif untuk Buka, dan hari ini kembali menguat. Lihat area 136 ini ya resistance-nya, kalau bisa close di atas itu mungkin Buka dapat kembali melanjutkan area uptrend ke area 154. Oke, ada Buka, tidak menyebutkan nama dan lokasi, penutupan hari ini di 136 menguat di 5,43%. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Kris, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Kris. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilio, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.